Betul, soalnya Diulangi, hmm, diulangi. Selamat pagi. 0813 0813 pagi Eh, Bunda Lili. 6836 5932. Terima kasih Pak Haji. Iya, siap pokoknya kita Japrian kontak darat untuk secara pribadi bagaimana kita menggali ini. Oke, kita siap. Bismillah. Amin, amin. Bismillah di hari Jumat. Ya, makanya Bu Eni kalau kalau saya punya pemikiran ya, terlepas dari semua kita punya masa lalu ya, yang Ya, sedemikian dalam tanda kutip masing-masing, Masya Allah luar biasa sekali. makanya Makanya kita harus ada sinergi antara kita dengan pihak manajemen. ya Jangan sampai betul. terlepas itu nempel, kata Bu Eni kan nempel ya, nempel ke Iya betul, manajemen. betul, betul. Artinya kita Kenapa? juga sama-sama kawal gitu. Iya, siap. Setuju. Mm-mm. Pak Mur, Pak Wayan, pokoknya kita harus tempel perusahaan untuk apa? Amanah di belakang kita ini banyak banget. Bukan banyak lagi Nah, tanggung jawab yang benar-benar. wow, betul, betul, Aduh, betul, betul, bukan betul. hanya tanggung jawab di dunia ya Pak Haji. Di akhirat Wah, nanti bener, kita bisa enggak kita. Itu betul. kan? Dunia akhirat itu. Allah. Izin bertanya, izin bertanya, minta maaf, ini ada Bapak Agus S ini dari wilayah mana ya? Saya boleh. Halo Pak Agus. Halo Bukan Pak Lampung. Agus. Ya, Pak Agus apa ya? Pak Agus apa ya? S saja. ya itu Agus dia. S. Ya Iya, Agus. makanya saya bertanya ini Pak Agus S ini dari mana ya? Eh, tapi Kalau Agus kalau Lampung, kalau Lampung kalau kan kalau Agus. wajahnya kelihatan saya paham itu. Kalau Lampung. Setiap Zoom nggak pernah terlihat Pak. Kemarin karena ikut di Zoom-nya Oh, Jayapura juga, makanya saya tanya, ini Pak Agus yang mana ya? Halo Bu oh Linda, gitu. Mm-mm. sehat sayang. Sehat-sehat Bu, kita sehat semua ya. Makin seger ya, makin cantik Bu Linda. Kok mirip Bu Maria? Bu Esther, Bagaimana? kirain mirip Bu Esther. Bu Iya. Linda, Oh. Masya Allah. Halo Pak Agus S. Pak Agus S ini dari mana ya? Saya jujur pengen tahu karena kemarin juga ikut Zoom-nya Jayapura begitu. Sementara selama ini saya belum pernah lihat beliau. Emang mau beli, belum pernah nampak. Iya toh? Ayolah tampakkan dirimu. Kalau Pak Fadoli mah udah sering mah lihat-lihat. Yang penting nggak bosan aja. Takut ada yang lamar. Baru Halo mau Bunda ngomong. Priska. Kak Agus tuh takut ada yang ngelamar. Selamat pagi semua. Oh Ayu cantik. Waalaikumsalam. I'm fine, honey. Selamat pagi. Pagi. Wilujeng enjing panandang. Bu Linda hari ini nanti isi di Zoom Jayapura ya say. Ya Bu Linda ya. Ya, oke Bu. Bu Linda ini dari mana ya Bu Linda Kayaknya ya? ada yang baru ya Bu Linda ya. Udah lama. Udah Bu lama Linda. Ibu. Oh, Kaset kayaknya lama, lagu baru. perasaan penampilan beda ya. Jadi penampilannya kelihatannya tambah keren. Salam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ini kembarannya Bu Linda. Ini aku hitam loh. Kembar tapi beda. Ya. Mirip banget dengan Kembar Bu nggak Linda. identik namanya. Iya. Kalau Bu Linda kan kayak ada bule-bulenya gitu toh. Iya. Bu Lili kalau saya ada ambon-ambonnya. Iya, betul. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam Selamat sehat. pagi, Bu Sandang. Saya memang ada Batak-Bataknya. Oh gitu. Indonesia. Indonesia bener ya. KLPI Indonesia bener ini.
Benar. Batak Karo. Kalau Bineka siapa Tunggal Ika kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. wabarakatuh. Pagi, Bu. Seger ya, Pak Fadoli. Kalau kita pagi-pagi ramai gini kan seneng ya. Kayaknya kalau nggak sehari libur itu kangen. Betul. Masya Allah. Ya, saya belajar dari Bu Esther itulah bahagia, jangan lupa murah bahagia Iya, itu. Pak. Saya memilih happy, Pak. Masalah ada, tapi aku nggak mau mikir masalah. Wah, betul. Karena Bapak, hakikatnya hidup Bapak menyelesaikan Ibu, masalah ini ya, Bu. Bapak Oke. Ibu, Pak Haji Fadoli ulang tahun. Closing Oh. 8 orang tadi malam. Walah, Berapa? Closing itu 8 hadiah, orang. Pak. Pak, Luar makasih biasa. ya. Barakallahu fi umrik, Pak Fadli. Belanjaan itu. Hadiah ulang Terus tahun. deh. Amin, alhamdulillah. Terima kasih. Saya baru dapat satu, Pak, minggu kemarin ini apa? Yang 14 kota, baru satu. Belum bisa kayak Pak Fadoli. Ih, caranya gimana itu? Orang sepi meneng kok iso, Bu Esther, tenang wae. Amin. Bu Esther, Ya, slowly sama but Bu sure. Bu Esther, Slowly saya but sure, juga perlahan tapi closingin pasti. member mah iya banyak, tapi saya sendiri nggak bisa. Belum bisa. Saya Cepat saya yang pasti juga ngajak tuh boleh. rank 1, rank 2, rank 3. Kalau ngajak teman-teman komunitas itu ngelihat gini, coba kamu dulu kalau kamu sudah berangkat ke Yerusalem, aku nanti ikut. Gitu rata-rata. Iya, aku buktikan aku gitu. Saya buktikan nanti aku. TST saja. Ya. Ayo mulai Pak. Oh, belum. Jam kurang 1 menit. Masih guyonan dulu nih. Bentar, tak nyapa orang Garut. Tak Ya. nyapa orang Garut dulu. Tak nyapa orang Garut. Assalamualaikum Pak Ujang Muhyiddin. Kumaha wartosna. Pinter bahasa Sunda ini Pak Narto, bahasa apa aja bisa ini. Iya. Luar biasa. Iya, Biasa multi bahasa beliau itu. Iya. Ada yang Pak Sunarto nggak bisa bahasa planet. Bahasa planet nggak bisa. Sedang belajar bahasa planet ya. Oke, Pak Muhyiddin belum nyambung. Oke, Bapak Ibu sudah jam 6 ya. Kita Ya, Pak. Oke. mulai. Matikan. Ya. Oke, monggo di-mute semuanya. Mulai Ya, ya. syarat dan ketentuan berlaku ya, Bapak Ibu, pada saat Oke. Zoom berlangsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah ma badah. Bapak Ibu, para Zoom pagi yang berjumpa pagi ini, kita rutinitas Zoom pagi seperti biasa kita mulai jam 6. Sebelum jam 6, monggo yang pengen sapa-sapa kepada teman-teman yang lain, monggo. Nanti setelah Zoom ini kita langsung doa, dan setelah doa kita sharing-sharing yang bermanfaat bagaimana untuk ke depan. Mungkin ada yang punya trik atau punya teknis untuk meng-closing, nanti bisa berbagi. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, seperti biasa kita Zoom dimulai, dan pagi ini yang bertugas untuk membacakan buku bijak adalah Ibu Linda dari Linda Atika dari Surabaya. Dan untuk doa Ibu Eni Roheni. Dan semuanya sudah hadir di sini. Monggo, kita mulai Bu Linda. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunarto atas kesempatan yang diberikan pada saya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman seperjuangan di KLPI. Salam semangat ya. Perkenalkan dulu, nama saya Linda Kartika dari Surabaya. Ya. Oke. Pagi ini saya bertugas untuk membacakan buku bijak. Mari kita mulai buka buku bijak kita ya. Oke. Pemimpin hebat itu tentu bijak. Tapi pemimpin bijak pasti hebat. Apa sih pemimpin bijak itu? Yang dikatakan bijak itu apa? Bijak itu adalah kemampuan, kecerdasan ya dalam berpikir, mampu membuat keputusan, dan tahu mana yang baik dan benar.
yang tidak merugikan orang, ya. Dan sehingga kita dalam melakukan tindakan kita mampu mempertimbangkan semuanya itu. Sehingga kita tidak merugikan orang lain. Dan di dalam tindakan kita, karena kita bijak, itu tidak hanya kemampuan berpikir, tahu mana baik dan benar, tapi juga ada unsur moral di dalamnya ya. Dan karena dengan unsur moral itu ya, kita berarti kita selalu tindakan kita didasarkan pada takut pada Tuhan ya. Jadi pemimpin yang bijak itu juga ada berlarinya selalu punya tujuan, tidak sembarangan ya. Tidak bertinju sembarangan dan selalu mau belajar dan melatih kepemimpinannya setiap hari. Kalau kita larinya dengan tujuan dan tidak sembarangan, itu perlombaan kita pasti kuat ya. Kalau walaupun larinya itu jarak jauh ya. Kalau sembarangan dalam waktu singkat kita sudah kecapean dan kita tidak bisa melanjutkan perlombaan lari kita. Jadi kita harus jaga stamina. Stamina itu dijaga dengan apa? Bukan dengan hanya kesehatan kita, tapi dengan otak kita, dengan hati kita yang selalu dalam lindungan berserah pada Tuhan ya, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jangan kita tahu bahwa pekerjaan kita di KLP ini bukan jangka pendek ya, bukan yang seperti nabur terus gampang kita tuai gitu ya. Kita tahu bahwa pekerjaan yang kita lakukan di KLP ini pada saat kita menabur itu tuaian kita tidak dalam waktu yang singkat. Sehingga saya harap semua teman-teman yang di sini HK maupun calon HK tidak mempunyai sifat seperti Coca-Cola ya. Coca-Cola itu kalau dikocok, dibuka langsung boleh dikata lebih dari setengah botolnya itu habis ya. Karena apa? Ya meluap gitu aja. Saya tidak berharap ini terjadi di tempat kita sebagai ketua HK maupun calon ketua HK. Hari ini hampir dengan peserta 60, kalau itu nanti sifat kita punya seperti Coca-Cola, kita jadi cuma tinggal separuh ya, cuma tinggal 30 ya, karena semangatnya nggak ada lagi gitu ya. Tapi kalau kita sadari bahwa pekerjaan kita jangka panjang dan kita tidak seperti Coca-Cola, tapi selalu mau belajar setiap pagi hari seperti ini, kita berkumpul untuk memahami dan mengerti kata-kata bijak yang sudah diterapkan oleh PT KLPI, mudah-mudahan kita tidak menjadi seperti Coca-Cola. Ya, cara kita juga menjaga stamina itu juga dengan mengandalkan Tuhan pasti ya, karena pemilik dan penguasa langit dan bumi adalah Tuhan ya. Doakan goal dan strategi dan tim. Doakan leader, percaya kepada perusahaan, percaya kepada sistem, percaya kepada leader, ikutin prosedur, komitmen, dan resistance. Komitmen itu apa sih? Kalau kita bilang komit itu selalu adalah jangka panjang. Tidak ada komit yang dalam jangka pendek ya. Yang bicara komitmen itu selalu jangka panjang ya. Kita terikat dengan sesuatu dalam jangka panjang, seperti kita terikat di dalam pernikahan, komitmen di dalam pernikahan. Tidak ada pernikahan yang mau dalam jangka pendek kan. Kita terikat di pernikahan kita juga untuk jangka panjang. Demikian kita komitmen terikat dengan perusahaan ini. Kita harus sadari bahwa kita terikat untuk jangka panjang dengan perusahaan. Persistence itu artinya apa? Kita harus tekun, kita harus gigih, terus-menerus, tidak pantang menyerah, ya. Walaupun banyak nanti kendala atau halangan, tapi karena kita punya sikap yang persistence, maka itu semua akan kita lewatin dan nempel seperti perangko ya, nempel dengan perusahaan sehingga kita kuat dan kita mampu bertahan di dalam situasi
apapun. Kenapa kita harus berdoa? Ya, karena masa depan itu misteri, kita nggak pernah tahu. Jangankan berapa tahun ke depannya, hari demi hari, bahkan detik demi detik yang kita lalui, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi kalau kita berserah, kita menyerahkan diri kepada Tuhan dalam semua rancangan dan semua rencana kita, kita yakin bahwa yang terbaik yang akan diberikan pada kita. Pemimpin yang tadi seperti saya bilang, pemimpin yang fokus itu tidak akan mudah kecewa, capek, males, kesel, bosan ya, gampang baper gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar menjalankan semuanya sesuai dengan yang diinginkan perusahaan, itu kita pasti bisa lewati. Demikian. Oke, mari kita bersama-sama buka sekarang di halaman 16. Yang tanggal hari ini karena tanggal 16, kita sama-sama buka di buku tanggal 16. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Manusia boleh membuat rencana, tapi Allah yang memberi keputusan. Setiap perbuatan yang orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Percayakanlah pada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Nah, ini kembali ditegaskan kembali bahwa kita harus punya rencana. Akan kita kerjakan bersama tim kita ya. Tapi sehebat-hebatnya rencana yang kita buat, tanpa ada penyertaan dari Tuhan, tanpa ada turut campur dari tangan Tuhan, itu tidak akan terjadi ya. Rencana memang selalu harus dibuat. Kalau kita perang pun ya rencana harus dibuat kan. Kalau tidak punya strategi perangnya kayak kita akan kalah dengan sendirinya. Tapi kalau kita rancangan sudah hebat, tapi disertai dengan yang maha kuasa, pasti kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan ada tujuannya. Tujuan bagi orang jahat adalah kebinasaan. Semua orang yang sombong dibenci Tuhan. Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Orang yang setia kepada Allah akan mendapat pengampunan. Orang yang takwa akan terhindar dari segala kejahatan. Ya, kita memang nggak luput ya dari berbuat dosa itu kadang-kadang tanpa kita sadarin ya. Tapi kalau kita punya kasih, kalau kita punya kesetiaan, kalau kita mau kembali kepada Allah, Allah itu Maha Pengampun dan Dia akan mengampuni segala kesalahan kita dan kita akan terhindarkan kemudian dari perbuatan. Jadi kita harus berani kalau kita melakukan kesalahan, kita harus melakukan ABC. Kita harus mengakui kesalahan kita. Kemudian kita harus bertobat. Dan kemudian kita harus mengatakan C-nya, kita harus mengatakan cukup. Saya nggak mau lakukan lagi kesalahan yang lalu. Nah, itulah yang akan dengan tindakan ABC ini, kita akan benar-benar kembali menjadi orang yang benar. Sehingga jika kita benar, itu di kata-kata berikutnya, jika engkau menyenangkan hati Tuhan, bahkan musuh-musuh pun akan dijadikan kawan. Ya, jadi kalau kita melakukan yang benar, itu Tuhan pun akan senang, ya, sehingga musuh-musuh pun bisa dijadikan teman kita. Lanjut, lebih baik berpenghasilan sedikit dengan kejujuran daripada penghasilan banyak dengan ketidakadilan. Nah, ini sebenarnya ironis ya, hari ini banyak orang yang mengejar harta tanpa mempertimbangkan moral mereka, ya, sehingga merugikan orang lain pun mereka tidak peduli, ya. Tapi saya harap tidak terjadi di tim kita, ya, karena kita harus yakin bahwa berkat dari Tuhan itu tidak mungkin salah.
Jangan kita yang menentukan ya, tapi serahkanlah semua pada Tuhan sehingga berkat itu tidak akan salah. Tuhan memberikan berkat pada kita. Lanjut, manusia dapat membuat rencana, tapi Allah yang menentukan jalan hidupnya. Ya, itu kembali lagi seperti tadi ya, bahwa kita harus rencanakan, serahkan semua rencana-rencana kita. Raja menerima kuasa dari Allah, jadi ia tidak bersalah dalam keputusannya. Raja di sini boleh kita katakan juga pemimpin kita ya, pimpinan kita di KLPI. Makanya kita harus selalu doakan pimpinan kita, sehingga mereka tidak salah dalam mengambil kebijakan-kebijakan ya, dan sehingga berkat Tuhan akan turun lewat KLPI ini bagi kita ya. Tuhan menghendaki orang berlaku jujur dalam perdagangan, juga dalam memakai ukuran dan timbangan. Bagi penguasa, berbuat jahat adalah kekejian, sebab pemerintahannya kuku karena keadilan. Orang yang berbuat curang itu pasti tidak akan kokoh, tidak akan kuat, dan tidak akan selamanya. Tapi kalau kita berlaku jujur, itu pasti ya hidup kita akan damai dan tentram ya. Jangan kita terlalu berfokus kepada kekayaan kita, pada hasil ya, tapi kita kalau bisa legowo ya, menerima itu pasti hidupnya damai sejahtera ya. Keterangan yang lanjut. Keterangan yang benar menyenangkan penguasa. Ia mengasihi orang yang berbicara dengan jujur. Kemarahan raja bagaikan berita hukuman mati, orang yang bijaksana akan berusaha meredakannya. Ya, kalau orang bijaksana itu memang selalu bawaannya damai ya, akan mendamaikan orang yang ada di sekitarnya. Orang yang marah, tapi kalau ketemu orang yang bijak, itu bisa meredakan amarahnya ya. Kebaikan hati raja mendatangkan hidup sejahtera, seperti awan yang menurunkan hujan di musim kemarau. Kita bayangkan ya, hati raja ya, hati pemimpin yang mendatangkan hidup sejahtera. Itu seperti awan. Kalau kita tahu kalau lagi musim kering ya, panas sekali. Begitu ada awan itu kita aja sudah merasa senang kan? Karena hujan akan segera datang ya. Jadi itu merupakan satu berita yang atau suatu situasi yang kita nantikan pada saat kita di musim kemarau ya. Mendapat hikmat jauh lebih baik daripada mendapat emas. Mendapat pengetahuan lebih berharga daripada perak. Benar ya yang dikatakan di dalam buku ini. Hikmat itu memang lebih penting ya. Harta emas dan perak itu bisa musnah. Tapi kalau hikmat itu tidak akan hilang ya, akan kita bawa, bahkan sampai pada saat pun kita menghadap pada yang kuasa, kalau kita itu orangnya penuh hikmat dan penuh bijaksana, itu orang-orang punya memori ya, walaupun memori itu pada saat kita di rumah duka mungkin orang bilang waduh orang ini baik, orang ini membantu itu yang bisa membanggakan mungkin anak cucunya ya dalam saat itu aja ya. Karena kalau sudah berlaku beberapa tahun setelah kita meninggal pun mungkin orang-orang sekitar juga sudah tidak mengingat kita kembali ya, tapi jangan sampai pada saat kita menghadap yang kuasa orang-orang yang datang bilang syukur meninggal ya, kalau orang ini jahat sekali, aduh ampun amit-amit ya, jangan sampai itu terjadi pada kita ya. Mudah-mudahan semua yang ada di KLPI ini pada saat kita menghadap itu orang-orang sekitar kita merasa bersyukur berkenalan dengan kita karena membawa hidup mereka dari kondisi di level bawah menjadi level menengah ya. Nah, itu yang kita mau dan ingin lakukan di KLPI ini. Orang yang baik menjauhi yang jahat. Orang memperhatikan cara hidupnya, melindungi dirinya. Jadi kita kalau orang baik itu adalah orang yang penuh kasih dan jujur ya. Kalau orang baik itu kasih orang yang penuh kasih dan orang yang jujur ya.
Kesombongan mengakibatkan kehancuran, keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Benar. Jangan pernah kita itu merasa sombong dan angkuh, ya, merasa pintar sendiri, ya. Saya ada satu cerita ini, ya. Ada di satu barbershop atau apa salon kali ya, salon dan ya, salon rambut gitu ya. Ada tukang potongnya itu kalau ada customer datang itu selalu bilang, itu loh ada anak depan itu ya, anak semir, tukang semir itu anak itu bodoh gitu. Loh, kenapa kok bodoh? Ya coba aja, coba tawarkan uang 5.000 dan 10.000. Si anak itu ambil yang mana? Terus dipanggillah anak tukang semir itu ya, sini dong. Ini saya mau kasih you duit nih ya. Pilih yang mana? 5.000 atau ada satu 5.000, kanan 5.000, kirinya 10.000, ambil yang mana? Dan anak kecil ini, tukang semir ini memang ambil yang 5.000 saja. Dan kemudian terima kasih Pak, terus dia keluar. Nah tukang potongnya bilang, benar kan? Bodoh kan anak ini? Dikasih 10.000 dia pilihnya 5.000, ya. Dan itu selalu terjadi tiap ada customer yang datang di salon dia. Si tukang potong ini selalu bilang, ini anak ini bodoh. 5.000 sama 10.000, mau dikasih 20.000 pun dia tetap pilih yang 5.000 gitu. Dan benar memang setiap kejadian dia dipanggil selalu si anak kecil ini cuma ambil 5.000. Setelah orang ini potong selesai, dia keluar ketemu si tukang semir anak kecil ini. Dia penasaran kenapa anak ini dikasih 10.000 kok tetap ngambilnya 5.000. Nah, dia bertanya sama anak ini, nak, tadi kan uang 10.000 sama 5.000, kenapa kamu ambil cuma 5.000? Si anak kecil ini ketawa-ketawa. Iya, karena saya ini kan dianggap bodoh sama pemilik salon itu. Tapi sebodoh-bodohnya saya, ya saya ambil yang 5.000 aja. Kenapa? Karena sama dianggap bodoh, saya selalu ada customer yang kasih saya 5.000, tapi kalau satu hari saya 5.000, berkalinya juga satu penghasilan kan bagi si anak kecil ini. Ya kan? Jadi, mana yang bodoh? Kalau di sini artinya. Ya kan? Jadi si anak kecil ini dapat dengan 5.000 tapi perkaliannya dan setiap saat dia akan dapat 5.000 dan dia sudah senang karena itu sudah cukup bagi dia. Nah, itulah. Tapi bagi si salon itu bilang ada 20.000, udah 10.000 dia ambil cuma 5.000. Jadi makanya hati-hati dengan kesombongan dan keangkuhan kita, ya. Jangan pernah sombong. Kalaupun kita pintar hari ini, lebih pintar dari yang lain, itu pun semua pemberian dari Tuhan. Tidak perlu kita sombongkan, nggak perlu kita menepuk dada kita, saya lebih hebat, nggak ada orang hebat, ya. Semua itu berasal dari Tuhan, tapi baiknya kita lebih merendahkan diri, ya. Kalau Tuhan memberikan kita kelebihan, kita tetap minta hikmat, tetap minta tuntunan Tuhan agar kelebihan yang diberikan pada kita itu boleh memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Jadi itu memang lebih baik rendah hati dan tidak berharta daripada dengan orang sombong dan memiliki harta rampasan. Waduh, bayangkan Bapak Ibu, harta rampasan aja mau dibagi ya. Dan kalau kita ikut menikmati harta rampasan itu, berarti kita sudah tidak benar juga. Walaupun kita nggak ikut merampas, tapi kalau kita ikut menikmati hasil rampasan, berarti kita tidak benar ya. Yaitu yang disebut dengan hukum tabur tuai mungkin ya. Jadi jangan gampang jika ada seseorang yang menawarkan ya kayaknya enak tapi tidak benar jalannya ya nggak perlu diikutin ya. Perhatikan apa yang diajarkan kepadamu maka kau akan mendapatkan apa yang baik. Percayalah pada Tuhan maka kau akan bahagia ya. Orang bijaksana dikenal dari pikirannya yang tajam, cara bicaranya yang menarik, membuat kata-katanya makin bijaksana. Kebijaksanaan adalah sumber kebahagiaan hidup orang berbudi. Orang bodoh disiksa oleh kebodohannya sendiri. Ya. Pikiran orang berbudi membuat kata-katanya bijaksana dan ajarannya semakin meyakinkan. Orang berbudi itu apa sih? Ya, otak, hati,
ya, pikirannya itu dalam kondisi yang benar, ya. Makanya karena dia, kan kita selalu bilang kan, hati adalah kalau hati yang marah, ya, hati yang tidak, kan kata-kata kita juga tidak akan menyenangkan orang sekitar kita, ya. Tapi kalau pikiran kita, hati kita penuh damai sejahtera, pasti kata-kata yang terucap dari kita juga kata-kata berkat, ya, bukan lagi umpatan, bukan lagi sumpah serapah, ya, tapi kata-kata yang penuh berkat, ya, bagi orang-orang sekitar, yang menyejukkan orang sekitar kita, yang memberi motivasi kepada teman-teman sekitar kita. Seperti perkataan yang ramah itu adalah serupa madu, rasanya manis dan menyehatkan tubuh, ya. Ada jalan yang kelihatannya lurus, tapi akhirnya jalan itu menuju maut. Keinginan untuk makan mendorong orang untuk berusaha, karena perutnya ia terpaksa bekerja. Orang jahat berusaha mencelakakan sesamanya, kata-katanya jahat. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, pemfitnah menceraikan sahabat yang akrab. Ya, tadi kembali lagi yang seperti saya bicarakan, ya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang seperti ini, ya, yang kehadiran kita hanya membuat orang-orang sekitar kita resah, bertengkar, ya, sehingga tidak terjadi keakraban, ya. Orang kejam menipu kawan-kawannya dan membawa mereka ke dalam bahaya. Waspadalah terhadap orang yang tersenyum dan bermain mata. Ia sedang merencanakan kejahatan dalam hatinya. Orang jujur dianugerahi umur panjang. Ubahnya bagaikan mahkota yang gemilang. Ya, orang jujur itu karena yaitu tadi yang saya bilang legowo, ya, jujur, nggak neko-neko, nggak punya pikiran negatif, ya, karena hidup dengan damai sejahtera pasti umurnya panjang, wajahnya kelihatan awet muda, ya, seperti mana Ibu Esther kali, ya. Kemudian tidak cepat marah lebih baik daripada mempunyai kuasa, benar, ya. Menguasai diri lebih baik daripada menaklukkan kota, ya. Untuk mengetahui nasib manusia membuang undi, tapi yang menentukan jawabannya adalah Tuhan sendiri, benar. Semua yang kita rencanakan, semua yang kita lakukan, menurut kita baik, tapi tetap minta hikmat dari Tuhan agar itu benar-benar baik adanya, ya. Karena jangan sampai kita salah, karena segala sesuatu kita yakin kan bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang menuntun hidup kita. Baik pertemuan kita di KLPI, kita bisa bersama-sama di KLPI ini semua juga atas tuntunan dari Tuhan, ya. Jadi di hari tanggal 16 ini kalau kita baca, sebenarnya inti permasalahannya adalah kita berserah kepada Tuhan. Kita ingat bahwa Tuhan penguasa langit dan bumi, Dia yang akan menuntun kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi lilin-lilin kecil yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sepertinya pembicaraan saya pagi ini, bacaannya sudah selesai dan saya kembali serahkan kepada Pak Sunarto. Terima kasih Pak Sunarto, saya serahkan kembali kepada Bapak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Linda dari Surabaya. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa menerima apa pelajaran-pelajarannya dari buku bijak. Di antaranya adalah dasar kita, kalau kita iman, kita takwa kepada Tuhannya, kepada Allah SWT, insya Allah segala sesuatu, dan kita hikmat, kita tawadu, pasrah diri, Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan semua jalan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin Zoom pagi ini sudah ada orang 82. Ada tambahan rekan baru dari Garut, Bapak Ujang Muhyiddin.
yang beliau Masya Allah punya punya level reward di titik 3, di titik 2, Masya Allah. Sekarang sudah menerima bonus yang selalu bertubi-tubi, dan beliau sodakoh kemarin saya lihat di grup, siapa yang mau ngambil donor sponsor, begitu saya kejar, sudah di nggak diala orang lain. Nggak apa-apa. Bapak Ibu para Zoom yang berbahagia, monggo kita selalu on time, monggo kita selalu istiqomah untuk bisa mengikuti Zoom pagi ini, dan monggo kepada Bapak Ibu yang sudah terjadwal. Jadwal ini akan kami buat 1 minggu ya bersama Bu Momli, 1 minggu. Dan 1 minggu itu kalau untuk kita persiapan sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat longgar. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang sudah tertera dan apalagi Bapak Ibu yang sudah ber-SK di HK, ini tidak ada kalimat menolak, tidak ada kalimat alasan saya belum siap. Semuanya harus belajar dan semuanya harus siap. Di sini tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih pandai, semua kita sama-sama belajar. Karena mengaku lebih pandai, lebih pintar itu kesombongan. Tadi yang disebutkan di Ibu Linda, kita nggak boleh sombong, ya, kita sombong. Tadi dicontohkan kepada anak tukang semir, kalau dikasih uang 20 sama 5.000, dia milih yang 5.000. Kenapa alasannya? Alasannya seperti KLPI. KLPI ini sebenarnya bonusnya kecil Bapak Ibu. Cuman 100, kalau level 1 kita dapat 15.000, nanti akan diberikan bonus 100 karena dipotong 12, dibagi 12.000 dibagi 1 tahun atau 12 bulan, 1.000 satu transaksinya, kemudian kita dapat penghasilan Rp100. Tapi pengalinya Rp100 itu nanti dikali dalam kedalaman level 11 dikalikan 88572, maka itu akan terjadi 8.857.200 rupiah. Mohon yang belum di-mute ya, mohon di-mute dulu. Bapak M. Hadi, Bapak Ibu Siti Aida, mohon di-mute dulu. Bapak Ibu semuanya, itulah KLPI yang tadi dicontohkan kepada anak yang gosok, yang tukang semir tadi. Mereka tidak ngambil serta-merta langsung 20.000. Banyak kita kemarin dan kemarinnya, kita itu ngikuti bisnis-bisnis yang penghasilannya langsung instan, besar per hari sekian persen, per hari sekian besar. Tapi kayak seminggunya nggak scam. Aduh, rasa banyak yang kena korban scam, termasuk saya. Lama. Bapak Ibu, Sama. para Zoomer yang berbahagia, itulah salah satu contoh-contoh kecil di mana kita nggak boleh tomak, kita nggak boleh sombong, ikuti prosedur, ikuti sistem, insya Allah. Ya, insya Allah Bapak Ibu, kita tidak dapat 25 juta per bulan. Kalau kita hitung kedalamannya, Masya Allah. Begitu nanti kita diperlakukan pada level 1, ya, kemudian kita level 1 dapat bonus yang 15.000 karena kita dapat referral, dipotong 12.000. Dan di level 2 kita dapat 14.000 dari bonus cara yang dipotong lagi 12.000. Itu saja kalau kedalamannya sampai 88572 itu udah 8,8 juta. Ditambah lagi, oke, monggo Pak Denny izin ke sekolah, monggo. Yang punya keperluan, monggo ya, yang keperluan dan itu mendesak, dan monggo boleh izin. 88
8,8 juta kali 2 ya, itu udah 16. Nanti dipotong lagi 50% untuk kita split di dana sponsor. Itu pun nanti akan kembali lagi ke dalaman 8857 juta, kembali lagi 88 juta lagi, karena yang di split di dana sponsor itu adalah 8 juta, 4 juta itu akan kembali 8 juta, dan itu tidak lagi di split lagi di dua fitur, di dana tersier dan dana sponsor. Makanya Masya Allah, dikit-dikit tapi pengalinya besar, 8857 juta. Dan dilanjutkan kepada kita sudah mendapat pulsa. Kita mendapat pulsa itu keuntungan kita diberikan 250. Kalau kita pengalinya juga banyak dibanding tadi yang 20.000, ya, kita 250.000 aja, 250 rupiah dibanding dengan 20.000, tapi instan seminggu enggak spah. Enggak spah ya, seminggu sudah. Orang Jawa Timur seminggu modiar. Ya, buat apa? Kita lebih baik yang istiqomah, yang selalu 250 kali 8857 juta, Masya Allah, ketemu 22.143. Dan itu baru satu transaksi di pulsa. Kemudian belum lagi transaksi di token listrik. Ditambah lagi ke level selanjutnya, di level 7 itu udah kita dapat 2.000. Pengalinya besar sekali setelah 2.000. Ditambah lagi, enggak, ya oke, yang baru sama. Ditambah lagi nanti di level 8, saya udah dapat bocoran. Bapak pasti mengatakan bahwa itu 5.000. 5.000 itu kalau dikalikan 8857 masalah 400 juta, 440. Sehingga kita tidak dapat 25, Bapak Ibu. Mohon bersabar, dan monggo bareng-bareng kerjasama gotong royong. Kata Pak Fadoli dan Bu Siti Aida yang di Pringsewu, kalau nggak mau gotong royong dimarah Pak Bayan. Dimarah Pak Bayan, karena kita pengen pensiun cepat. Kalau pensiun cepat kita hanya mengandalkan, mohon maaf, cuman masuk sendiri 14 kota, kemudian tidak nyari peral, diem saja, terus nanya terus, bawel, rewel, cara wong Jawa Timur kenyeh, kapan aku oleh, kapan oleh. Nah, mana dapat? Pon tidak ada action, cuman menunggu dan hanya berdoa, tapi tidak ada action. Tadi dikatakan di buku bijak, ya selain kita berdoa, tapi kita juga usaha. Allah tidak akan memberikan, atau Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum atau seseorang kalau kita sendiri tidak mau merubahnya. Ini sudah kunci. Bertepang dagu di rumah, mau kerja dan malas. Dari mana rezeki yang akan datang? Dari mana rezeki rezeki yang kita peroleh? Kalau itu kita hanya mengandalkan doa, tapi tidak ada action, tidak ada ikhtiar. Maka ikhtiar dan doa harus kita iringi bersama-sama sehingga kita ada usaha, kemudian dan juga jangan lupa berdoa. Karena apa? Di dalam buku bijak di halaman pertama bahwa nasib kita ke depan itu misteri. Tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa yang Maha tahu. Besok itu rezeki kita dari mana dan berapa. Besok itu kita mau kemana dan siapa yang kita temui. Hanya Allah atau yang Maha Kuasa yang tahu. Maka berusaha disertai dengan doa. Disertai dengan doa. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, bagi yang punya mentor, bagi yang punya leader, bagi yang punya bapak orang tua, monggo diskusikan sesuatu yang kurang sehingga kita sama-sama satu frekuensi untuk bisa mencapai goal dengan cepat. Yaitu kemarin kita sudah sama-sama satu frekuensi, monggo bareng-bareng kita dakwah ibadah.
sampai ke umroh dan ke Holy Land. Sehingga kalau kita sama-sama satu frekuensi, satu tujuan, monggo yang mau duluan keluar monggo, Bu Marta. Satu frekuensi, satu tujuan. Kalau kita sama-sama memacu untuk sama-sama satu frekuensi ke ibadah, saya, Pak Fadoli, Pak Haji Fadoli, Bapak Denny, Bu Herianti, Pak Ikada, sudah satu frekuensi, termasuk nanti calon kita Bapak Agus Purwanto yang dari Bandar Jaya, monggo kita sama-sama bergerak sama-sama satu frekuensi sehingga goal kita segera tercapai, yaitu pensiun. Bapak Ibu, kita bagi waktunya. Hanya demikian tambahannya. Kita berdoa, setelah berdoa kita monggo sharing. Yang punya ide-ide cemerlang, yang punya kiat-kiat untuk membangun, untuk membesarkan PT KLPI, ya dari awal sampai ibadah, betul. Pak Ikada monggo izin, monggo Pak Ikada sejam segini mau ngantar, ada tugas rutin. Ya, dari awal kita harus dari Kota Bandar Lampung sampai ke ibadah. Itu tujuan kita semua kita arahkan ke sana. Karena gini Bapak Ibu semuanya, kalau kita nawarkan ibadah, mau nggak umroh murah, nunggu 1 sampai 2 tahun paling lambat. Berapa? Ya, kita tawarkan 700.000. Sangat-sangat murah, sangat-sangat murah. Tidak ada kata menolak apabila mereka itu sudah memahami proses bisnisnya, memahami visi misi perusahaan KLPI, insya Allah tidak akan ditolak. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita waktunya berdoa bersama-sama. Monggo Bu Eni untuk berdoa, dan setelah itu kita bisa sharing bersama-sama. Monggo Bu Eni Roheni. Baik, terima kasih Pak Haji. Mari kita sama-sama berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita, karena di pagi hari kegiatan kita berjalan dengan lancar, berkah umur dan rezekinya. Amin, amin, amin. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha anta subhanaka kuntu minaz zalimin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih ya Allah atas kebaikan-Mu, atas kasih sayang-Mu. Kami semua dipersatukan melalui PT KLPI. Terima kasih ya Allah telah Kau kirimkan sebuah aplikasi yang begitu luar biasa, membuat semua sakit kita terobati, yang semua semangat kita bangkit kembali, yang serasa mati hidup kembali. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami. Ampunilah dosa semua yang ada di dalam naungan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Ampunilah dosa para pemilik, para owner, para manajemen, para IT, para leader-leader, top leader, Pak Basri Susanto, Pak Ustadz Darmawan, dan leader-leader yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga semua menjadi orang-orang yang amanat, istiqomah, tidak berubah akad dari awal sampai akhir, menghantar kita ke gerbang kesuksesan. Ya Allah ya Rabb, kami dipersatukan di sini menjadi keluarga baru, keluarga besar yang ada di naungan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Satukanlah hati kami, satukanlah gerakan kami untuk menjalankan visi misi perusahaan dan menjalankan amanah masing-masing dari kita untuk menjalankannya sesuai dengan tanggung jawab yang penuh sebagai bagian dari kewajiban kita, profesi kita. Ya Allah ya Rabb, tidak terhingga rasa syukur hamba kepadamu ya Rabb. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Hamda yuwafi ni'ama yukafi majidah Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin Rabbana fir lana junubana wa li walidina wa li musayyikina wa li mu'allimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahaba wa asana ilaina wa li kafatil muslimina ajma'in Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Terima amin, kasih Pak Adi amin. Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Kasih doa-doanya. Bapak Ibu, sebentar ya. Saya mau negur, saya mau nyapa. Assalamualaikum, Bapak Ujang Muhyiddin, kumaha kabarna? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah damang Pak Sunarto. Hatur nuhun. Enjing ikut deui nyapanya. Pas tabuh genep, ngikut terus ya Paknya. Insya Allah. Kalau pas Bapak Ibu lihat Bapakmu Ujang Muhyiddin tuh, bonusnya yang di Kota Riwet 619.950 per hari ini. Alhamdulillah. Dan ini berjalan terus. Subhanallah. Ratakan Garut, Mang. Ratakan. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, Pak, derek nu kanan kiri depan belakang. Ulah hilap. Sadaya digabungkan ke APT KLPI-nya. Siap. Alhamdulillah. Sebentar. Amin ya Allah. Sebentar, Mugi Pak Wayan. abdi teh nyusul ku Ujangnya. Amin Bu, amin. Sebentar Bapak Ibu. Pak Wayan di mana Pak Wayan? Tadi masih Iya ada? baik, alhamdulillah. Pak Wayan. Kemarin sahabat ya, cuman ini memang perlahan Pak De. Alhamdulillah kemarin saya dapat closing yang 14 kota. Cuman aja ini yang saya gini Pak De. Sementara ini saya lebih gini secara online Pak De. Ternyata teman saya yang saya closing itu secara online sahabat De. Sing napi secara online offline pokoknya timpal Bali onyo tuh aja masuk ke KLPI nggih. Amin. Ya, alhamdulillah Pak De. Maksudnya gini Pak, jadi pokoknya nggak usah, pokoknya nggak nunggu online offline, yang penting sedulur semua di Bali ya dia gabungnya 1 cabang gitu, ada yang 5 cabang gitu. Tapi kalau yang online itu bahkan yang 14 kota beliau gabung gitu Pak De. Mantap, pokoknya mantap. Alih liunan anu timpal itu di offline online, pokoknya alih liunan aja gabung dini nggih. Terima kasih Pak De. Oke, tadi ada Bapak yang dari Medan. Ini Bapak yang dari Medan. Pak siapa tadi ya? Pak yang dari Medan, Pak. Ini dari Bali kemarin. Udah pergi ya? Yang dari Medan tadi ada yang ganteng tadi. Medan ratakan pokoknya. Oke, Bapak Ibu semuanya, monggo kita sama-sama kita saling mendoakan semoga semua teman-teman diberikan kemudahan. Amin. Diberikan kemudahan untuk mengajak saudara dekat, sahabat yang mana untuk bisa diajak ke PT KLPI karena itu dakwah ekonomi. Dakwah ekonomi Bapak Ibu semuanya. Atau sedekah informasi. Kalau Pak Sunoto, bisnisku ibadahku. Subhanallah. Kalau sudah diniati ibadah, meskipun kita ditolak itu sudah dapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan diberikan lagi yang lebih banyak. Ditolak 1 tumbuh 1000. Tolak 1 tumbuh 1000.
Amin. Bapak Ibu hadirin semuanya, para Zoom yang berbahagia, ada usulan untuk besok dalam rangka hari ulang tahun, ya, dalam rangka hari ulang tahun itu besok kita diharap pakai baju ya baju merah nih, ini Bu Nur Samsiah udah pakai merah, Pak Yat merah. Maaf saya ini agak buta warna, merah ya ini ya, Bu Nur Samsiah ya. Besok merah. pakai merah. Nah, Besok. Pak Yayat. Sudah, besok kita pakai merah dan bawah putih, jadi merah putih. Dan sebelum kita melakukan Zoom, merah, Pak. Merah. Begitu kita melakukan Zoom, besok kita menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama ya. Indonesia. Wah, Bu Eni. Mantap ya. Kemudian dirijennya mulai, dirijennya Bu Eni. Bu Eni loh, ini dirijennya yang ngatur. Siap. Indonesia, tanah airku. Masya. Besok kita menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal, kemudian kita langsung mendengarkan buku ya, dan kita sharing-sharing ya. Setuju Bapak Ibu semuanya pakai baju merah besok? Setuju. Oke, besok tak tanya istriku, apakah ada baju merah apa enggak? Pakai baju merah ya? Merah putih. Merah putih ada, tapi tangannya pondok. Enggak kebayang ya kalau jumpa darat kita nyanyi Indonesia Raya. Aduh, merinding. Enggak, berarti mikrofonnya besok harus dibuka semua, biarin rame kita semua nyanyi apa namanya itu Indonesia Raya. Kalau nyanyi mah ya dibuka. Nyanyi kita semuanya. Iya, jadi gimana biarin meledak suasananya. Yang dibuka buku bijaknya, Bun. Iya, Pak Sinoto. Pokoknya gini, ya pokoknya yang sudah terjadwal, mohon maaf, mohon jangan ditolak karena ini kesempatan. Kita tidak ada yang pintar di sini, semua belajar, nggih Pak Sun nggih? Insya Allah Pak, mau nolak mau ditampi sedayana. Pak Mansur izin. Pokoknya belajar terus di Zoom pagi sampai malam. Walaupun masih belum bagus, kalau ada waktu. Mantap. Pokoknya Pak Sunoto harus siap. Ini Pak Mansur Timur mengundur diri mau kemana ini Pak? Pak Mansur. Pak Mansur rajin itu di Zoom. Pak Mansur rajin. Oke. Pak Nato. Ya nggih Bu, mari. Ya, diingatkan tuh besok itu yang bertugas Ibu Esther dan Pak Beni. Oh siap itu Pak Beni ya. Ya, Bu Esther yang buku bijak, Pak Beni yang doa. Terus Bapak Ibu saya sudah buatkan virtual background untuk besok Zoom itu ada di grup. Bisa digunakan dan supaya kita seragam cantik gitu ya. Ada nanti supaya diupload di YouTube supaya menjadi satu event yang luar biasa buat KLPI Cinta Indonesia. Dan kita juga segera merdeka. Bu Mamli, kalau tentang IT aku jujur gini, aku kalau orangnya harus nyontoh dulu, dipelajarin dulu kalau bisa. Itu nggak bisa. Begini, Bapak Ibu yang menggunakan yang menggunakan laptop itu bisa pakai virtual background. Kalau di handphone pun sebenarnya bisa gitu. Bisa kok, handphone juga bisa. Iya, Oke. Kita semua belajar ya. Nanti japri saya, yang pengen diajari nanti japri saya. Ya, Bu. Makasih Bu. Oke, Tuhan berkati. Kalau mungkin ada yang lain, silakan. Amin. Sampai jumpa. Ayo. Salam 5 pilar. Ayo. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Bisnisku ibadahku bersama Bisnisku ibadahku. Sunoto. Salam 5 pilar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jumpa. Sulistioningsi. Amin. Bu Francisca. Ya. Insya Allah sampai jumpa besok. Amin. Assalamualaikum semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dulu ya. Oke, Pak Wayan. Salam.